Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang ada di kota maupun yang di desa, dan saudara semua yang di Malaysia, di Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat pagi ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan, dengan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat kemurahan pertolongan daripada Tuhan. Dan saat pagi ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari berbicaralah kepada setiap kami, jamah hati kami, urapi kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara kasih Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pada saat pagi ini terambil dalam Mazmur 121 ayat yang kedua sampai ke-4. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, jerapah memiliki siklus tidur yang paling pendek di antara semua binatang mamalia. Jerapah hanya tidur antara 10 menit sampai 2 jam di dalam periode waktu 24 jam, dan rata-rata jerapah hanya tidur 1,9 jam setiap harinya. Meski terlihat selalu terjaga, jerapah sama sekali tidak punya kemiripan dengan kebanyakan manusia yang jarang tidur. Jikalau kita hanya tidur sebentar, hal ini kemungkinan karena kita sulit untuk tidur atau menderita insomnia. Namun bagi jerapah bukan karena kesulitan tidur yang membuatnya hanya tidur sebentar. Hal itu karena memang Allah menciptakan mereka seperti itu. Jika kita berpikir bahwa tidur selama 1,9 jam sehari tidaklah cukup, pikirkan fakta tentang pencipta dari jerapah, binatang yang bertubuh tinggi ini. Bapa kita di surga tidak pernah tertidur, saudara. Untuk menggambarkan perhatian Allah yang terus-menerus kepada kita, Sang Pemazmur mengatakan, Dia yang menjagamu tidak pernah terlelap. Puji Tuhan. Di dalam konteks dari pasal ini, pemazmur menegaskan bahwa kesiapsediaan Allah untuk senantiasa menjaga kita adalah demi kebaikan kita. Di dalam ayat yang kelima mengatakan, Tuhanlah penjaga kita. Allah menjaga, melindungi dan memelihara kita tanpa memerlukan istirahat sedetik pun, saudara. Penjaga kita selalu memikirkan apa yang terbaik bagi kita. Apakah saudara sedang menghadapi masa-masa yang sulit saat ini? Mari berpalinglah kepada Allah yang tidak pernah tertidur. Setiap detik perkenankan Dia untuk menjaga keluar masuk kita. Jika saudara merasa khawatir tentang sesuatu hari ini, mari ingatlah bahwa Tuhan selalu menjaga. Dia tidak pernah tertidur sedetik pun. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus, pada Mazmur 121 merupakan bagian dari Mazmur ziarah yang biasanya dinyanyikan saat umat berjalan menuju ke Bait Allah di Yerusalem untuk beribadah. Dimulai dengan Mazmur 120 yang menggambarkan kesesakan umat Allah di tempat yang asing, yaitu di Mesek dan di Kedar. Di sana mereka difitnah dan dibenci.
Tidak mudah untuk bersikap di tengah situasi seperti itu, saudara. Melawan atau diam, keduanya bukanlah sikap yang tepat. Oleh karena itu, pemazmur membawa permasalahan kehidupan itu kepada Allah. Mazmur 121 merupakan mazmur keyakinan bahwa Allah Israel adalah Allah yang terus bekerja dan tidak pernah lengah. Ia selalu memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Karena itu, pemazmur memiliki pengharapan yang kokoh kepada Allah. Dan pada Mazmur 122 merupakan sebuah doa ucapan syukur karena Allah telah menyertai perjalanan sang peziarah menuju Yerusalem. Ia berdoa kepada Allah, sang pemelihara dan penjaga Israel untuk terus menjaga Yerusalem. Saudaraku, ada benang merah yang jelas dari mazmur-mazmur ini, yaitu semuanya tentang Allah. Dia adalah Allah yang memahami kepedihan hati umatnya di tanah asing. Dia juga adalah Allah yang menjaga mereka setiap hari tanpa lengah. Dan Allah juga yang akan memelihara kesejahteraan Yerusalem. Saudara, apabila kita saat ini merasa sendirian, terabaikan, terlantar, dan bingung, melihat masa depan penuh dengan keraguan, mari kita renungkan Mazmur 121 ini. Izinkan kata-katanya memenuhi jiwa kita dengan iman dan keberanian. Sebab saudara tidak sendirian. Jangan menjalani hidup dengan kekuatan sendiri, saudara. Mari kita bersandar kepada Allah yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, bersyukur buat firman-Mu saat ini. Tuhan, terima kasih Engkau yang tidak pernah terlelap dan tertidur untuk menjaga kami. Terima kasih buat perhatian Tuhan yang sempurna, penjagaan Tuhan, dan bawa kami ya Tuhan untuk semakin mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dan saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami, tuntun kami dan bimbing kami ya Roh Kudus, sehingga kami mampu berjalan di dalam jalan Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada, berkati rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami. Pimpin kami ya Tuhan, sehingga kami terhindar dari malapetaka. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Berikanlah kami hati yang tenang, damai, dan dipenuhi damai sejahtera. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang turut bekerja bagi kami. Dan kami berdoa bagi setiap saudara kami yang terbaring sakit saat ini. Tuhan sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Yang menderita, Tuhan berikan kekuatan yang berputus asa. Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan desa, kota, daerah kami, negeri kami. Tuhan yang pulihkan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya saudara semua diberkati. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.